Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mas'alatu tsaminatu wal 'ishrun annahum la yaqbaluna minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Poin ke-28 dari masalah jahiliyah, itu mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali bersama dengan kelompok mereka. Artinya kebenaran tidak diterima kecuali dari kelompoknya sendiri, dari sesama Yahudi atau sesama Nasara. Idza qila lahum aminu bima anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu nu'minu bima unzila alaina. Bila dikatakan kepada mereka, itu Ahlul Kitab, berimanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawaban mereka, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu yang diturunkan kepada Musa. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengingkari selain dari apa yang diturunkan kepada mereka atau kepada Musa. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, dan yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang membenarkan apa yang bersama mereka. Yaquluna nahnu nu'minu bit-taurati allati unzilat ala nabiyyina Musa wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal injil alladhi unzila ala Isa wal Qur'anu alladhi unzila ala Muhammad. Mereka berkata, kami hanya beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan mereka mengingkari selainnya. Artinya mereka mengingkari Injil yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, dan mengingkari Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal yang Allah turunkan kepada Muhammad adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada bersama mereka, yaitu Taurat. Artinya Injil dan Taurat membenarkan, Al-Quran dan Injil membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Faraddallahu alaihim bi'annakum idza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa fa kaifa taqtuluna al-anbiya. Maka bantahan Allah kepada mereka, kalau seandainya kalian benar-benar mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, lalu bagaimana kalian bisa membunuh para nabi? Karena sejarahnya Yahudi, itu para nabi-nabi Allah ada yang didustakan, ada yang dibunuh.
Kalau kalian mengikuti ajaran Musa, kenapa kalian membunuh para nabi? Hal unzila ala Musa qatlul anbiya. Apakah Allah menurunkan kepada Nabi Musa perintah untuk membunuh para nabi? Haitsu qatalu Zakaria wa qatalu Yahya wa hammu biqatli Isa farafa'ahu Allah ilaih. Karena mereka telah membunuh Nabi Zakaria, mereka membunuh Yahya, dan mereka hampir membunuh Isa alaihissalam. Sehingga Allah angkat Isa kepada Allah, itu diangkat ke langit, dan Allah jaga Isa dari mereka. Wa hammu biqatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga sudah berkeinginan untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan ini bisa kita lihat dalam sirah Nabi. Beberapa orang dari Yahudi yang mengundang Nabi, dan ternyata kemudian mereka ada keinginan untuk menjatuhkan batu besar kepada Rasulullah, dan Allah kemudian memberitahu hal ini, dan kemudian Rasulullah memberikan pelajaran kepada mereka. Fahum muhimmatuhum qatlul anbiya. Intinya orang-orang Yahudi ini kerjaannya membunuh nabi. Makanya kalau nabi saja sejarahnya nenek moyangnya Yahudi membunuh para nabi, tidak heran kemudian keturunan mereka dari kalangan Yahudi zaman sekarang tidak segan-segan membunuh kaum muslimin. Bukan sebatas kaum muslimin, yang tidak Yahudi pun mereka habisi. Karena Palestina, daerah Syam, itu bukan hanya kaum muslimin yang tinggal. Ada orang-orang Nasara di sana. Karena sejarahnya Syam ini memang negerinya Nasara. Sampai sekarang pun daerah Syam itu banyak bangsa Arab yang beragama Nasrani. Tidak segan-segan kalau seandainya Yahudi ini tidak cocok dengan satu kaum, mereka membuat makar sehingga kemudian dengan makar itu mereka membunuh kaum tersebut. Dan ini tidak heran karena sejarahnya nenek moyang mereka membunuh para nabi. Kama qala ta'ala, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartun fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah ketika setiap datang kepada kamu utusan, yang mana utusan Allah itu kepada kamu tidak cocok dengan kalian, tidak cocok dengan hawa nafsu kamu, sehingga sebagian para rasul itu kalian dustakan dan sebagian mereka kalian bunuh? Ba'dur rusuli kadzabuhum wa ba'dur rusuli qataluhum. Limadha? Li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum. Fa kaifa yaquluna nu'minu bima unzila 'alaina wa aina hadha minal iman billadzi unzila 'alaihim. Sebagian rasul mereka dustakan dan sebagian rasul mereka bunuh. Kenapa? Karena para rasul tadi membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga bagaimana kemudian mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Musa. Lalu mana iman mereka dengan apa yang diturunkan kepada mereka? Kalau mereka benar-benar beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa tidak mengajarkan pembunuhan kepada para nabi, tapi justru mereka melakukan hal yang tidak pernah diajarkan oleh Musa alaihissalam. Wa aidan mimma unzila alaihim fit Taurati na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa bayanu risalatihi wa sifatihi alaihi salatu wassalam. Dan juga di antara yang diturunkan di dalam Taurat, Allah menyebutkan dalam Taurat sifat-sifat Nabi Muhammad. Dan Rasulullah SAW adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa dan juga kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Taurat. Falimada lam yu'minu bi Muhammad? Kalau seandainya mereka beriman dengan Taurat, sedangkan Taurat menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan mengajak untuk beriman dengan Muhammad, lalu kenapa mereka tidak mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal imana bi Muhammad huwal iman bima unzila alaihim. Sesungguhnya beriman dengan Nabi Muhammad adalah beriman dengan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Beriman dengan Rasulullah adalah bagian beriman dengan Taurat. Wa qad kafaru bihi wa hum yaquluna nu'minu bima unzila alaina. Namun kenyataannya mereka telah mengingkari Rasulullah, padahal mereka berkata, kami beriman dengan ajaran atau apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kepada Musa. Dan ini berhubungan dengan beberapa karakter jahiliyah yang lain. Itu mereka mengaku, tapi menyelisihi apa yang mereka akui. Kami beriman dengan apa yang Allah turunkan, tapi prakteknya mereka mengingkari apa yang Allah turunkan. Dan ini pun ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kami beriman dengan apa yang Allah kami beriman dan mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Secara pengakuan iya, tapi prakteknya banyak manusia yang beribadah bukan dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yashmalu man yaqulu ana la attabi'u illa fulana minal ulama. Wal wajibu annahu yaqbalul haqq wa la yata'assabu li imamihi aw li mudarrisihi aw li syaikhihi. Dan poin ini, karakter jahiliyah yang ke-28 ini juga mencakup orang yang berkata, saya tidak mengikuti kecuali seorang alim saja. Satu ulama yang saya ikuti, yang lain salah, tidak mau. Padahal yang wajib adalah mengikuti kebenaran, bukan fanatik terhadap seorang imam atau guru atau syekh. Mithlu masyayikhit turqi yata'assabu lahumul muridun li'atba wal atba. Seperti para guru-guru sufi, guru-guru tariqat sufiyah, yang mana murid-muridnya itu berfanatik dengan pimpinan tariqatnya, dibaiat. Dan setiap tariqat, bahkan setiap firqah, ada baiat yang harus dilakukan oleh pengikutnya. Tanpa baiat belum dianggap sebagai pengikut. Baiat artinya siap patuh dan tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tariqat. Wala yaqbaluna al-haqqa illa ma qala haula. Setelah mereka dibaiat, siap fanatik dengan gurunya, maka tidak mau menerima kebenaran kecuali apa yang dikatakan oleh mereka. Wa hadha amrun batil li'annahu la yajibu ittiba'u mu'ayyanin minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara batil, karena tidak ada yang wajib diikuti individu tertentu, yang wajib diikuti tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini
perkara atau satu perkara yang penting bagi seorang talibul ilm, menghormati ulama bukan berarti menjadikan dia sebagai orang yang kedudukannya seperti Nabi. Karena ada sebagian orang juhal, mengakunya thalabul ilm tapi juhala, kalau sudah mengikuti seorang alim, yang menyelisihi alim tersebut adalah salah. Yang tidak sesuai dengan syekh fulan berarti bukan ahlu sunnah. Yang sesuai, yang ngaji, yang belajar dan yang sesuai dengan syekh fulan berarti dialah ahlu sunnah yang berada di atas manhaj salaf. Yang tidak berarti bukan di atas manhaj salaf. Artinya stempel orang menjadi ahlu sunnah itu ada di tangan gurunya. Yang mana terkadang gurunya sendiri tidak mau muridnya seperti itu. Makanya sebagian ulama menyatakan, kalau ada seseorang yang menjadikan seorang alim semuanya benar apa yang dia katakan, pokoknya kalau sudah dari Syekh Fulan pasti benar, gak ada yang salah, berarti dia telah menjadikan alim tersebut seperti Nabi kedudukannya. Wa man qala innahu yajibu ittiba'u muayyanin ghairur rasuli fa innahu murtad yustatabu fa in taba wa illa qutil. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa wajibnya mengikuti individu tertentu selain Rasulullah, maka dia seorang yang murtad. Harus bertaubat. Disuruh taubat, kalau tidak taubat dibunuh. Siapa yang bunuh? Pemimpin. Hukuman-hukuman pembunuhan, potong tangan, itu haknya waliul amr. Kalau kita menangkap pemabuk yang harus dicambuk, tidak boleh kita ambil cambuk langsung kita cambuk sendiri. Kalau ketangkap pencuri kemudian kita potong tangan kita, nggak boleh. Kita yang potong tangan dia, ini nggak boleh. Serahkan kepada pemimpin. Perkara pemimpin itu melaksanakan hukuman atau tidak, itu bukan urusan kita. Makanya sebagian orang merasa punya hak untuk mengadili pemimpin. Rakyat kalau salah, yang menghukum pemimpinnya. Pemimpin kalau salah, yang menghukum Allah. Kalau berbuat baik seorang pemimpin, Allah tulis pahalanya. Kalau berbuat salah atau sengaja dia berbuat salah, berbuat maksiat, dosanya di sisi Allah. Sebagian orang tidak, merasa pemimpin ini harus dirubah kesalahannya. Sehingga turunlah mereka ke jalan untuk dengan alasan mengingkari kemungkaran. Setelah turun ke jalan dengan alasan mengingkari kemungkaran, justru terjadi kemungkaran yang lebih besar. Pemimpin kalau seandainya menjalankan aturan, menjalankan hukuman, itu kewajibannya. Kalau seandainya tidak, ya kembalikan kepada Allah. Bukan kemudian ketika pemimpin tidak menjalankan aturan atau hukuman, kemudian rakyat turun ke jalan, memaksa pemimpin untuk menjalankan hawa nafsunya rakyat. Dan ini bukan manhaj Ahlussunnah dalam hal ini. Karena yang namanya demo, turun ke jalan, madaratnya lebih besar daripada maslahat yang ada. Bahkan terkadang maslahatnya tidak ada, tapi kerusakan jelas. Apalagi demo itu kemudian sampai mengarah kepada kekerasan.
Artinya satu orang yang bersalah kemudian melaksanakan atau turun ke jalan bersama-sama, kerusakan yang banyak terjadi hanya karena ingin mengingkari satu orang, tapi dampaknya banyak orang yang merasakan dampaknya, dampak keburukannya. Ini seperti orang ada lalat di kepalanya, tapi dia usir dengan palu. Ada lalat di kepalanya, ambil palu dipatok. Mungkin kena, lalatnya mati. Tapi dia disolatkan orang setelah itu. Kenapa? Cuman seekor lalat, masa pakai palu? Bisa hilang lalatnya, tapi antara dua, kalau nggak diantar ke rumah sakit, ke kuburan. Rahimahullah. Ini salah, bukan cara-cara ulama, bukan cara-cara ahlus sunnah dalam mengingkari kemungkaran. Sehingga menjalankan hukuman terhadap orang yang murtad, potong tangan, rajam dan sebagainya, ini mutlak haknya para pemimpin kaum muslimin. Bukan hak individu. Misalnya orang tidak sholat, berkali-kali disuruh sholat tidak mau, kemudian baca fatwa, boleh dibunuh, ambil pisau bunuh. Bukan seperti itu. Serahkan kepada pemimpin, kemudian mereka lah yang menjalankan hukuman. Kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li'annahu ja'ala fulanan musawiyan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibunuh? Karena seperti yang disebutkan Ibnu Taimiyah, karena orang tadi menjadikan seseorang menyamai Rasulullah. Dalam ibadah tidak boleh ada syirik. Dalam ittiba juga tidak boleh ada syirik. Satu-satunya yang wajib kita sembah adalah Allah, dan satu-satunya manusia yang wajib kita ikuti hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala ahada yajibu ittiba'uhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ghairuhu minal a'immati wal ulama'i rahimahumullah fayattabi'una fima wafaqu fihi al-haqq fayuttaba'una fima wafaqu fihi al-haqq wa ma akhta'u fihi minal ijtihadi fa innahu la yajuzu akhdhuh walau kana minal a'immah wa hum yaquluna dhalika yaqulun la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalam ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seseorang yang wajib dan harus diikuti kecuali Rasulullah. Adapun selain beliau, para imam, para ulama, maka mereka diikuti dalam perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran. Makanya ada istilah kemarin, pertemuan kemarin ada istilah al-haqqu la yu'rafu birrijal. Yang namanya kebenaran tidak identik dengan individu tertentu. Tidak bisa kita katakan kalau udah Ustadz Fulan pasti benar, yang lain salah. Orang yang berkata seperti ini orang jahil dan menjadikan selain Rasulullah sebagai panutan dan yang wajib diikuti. Wa ma akhta'u, adapun ketika ijtihad para ulama itu salah, maka tidak boleh diambil ijtihadnya walaupun dia seorang imam, dan para imam itu sendiri yang mengatakan jangan ambil pendapat kami kecuali yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sehingga para ulama sendiri, para imam sendirilah yang mengajarkan umat untuk mengikuti sunnah Nabi. Kalau pendapat mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, buang. Tidak ada istilahnya seorang alim 100% terus selalu benar. Yang salah ditinggalkan, tapi ulamanya wajib dihormati.
Karena para seorang alim yang betul-betul di atas, yang betul-betul punya niat baik untuk menyampaikan kebenaran kepada umat, tidak ada niat dari mereka sengaja untuk berbuat salah. Saat mereka berijtihad dan kemudian ijtihadnya salah, ijtihadnya tidak boleh diikuti, tapi orangnya, alimnya wajib dihormati. Tidak boleh kemudian kehormatannya dihancurkan. Dan kalau kita perhatikan para imam, para ulama, kalau kita baca buku-buku mereka atau kita ikuti durus atau pelajar kajian-kajian mereka, kesalahan mereka bisa dihitung dengan jari. Sehingga pendapat yang salah tidak boleh diikuti. Walaupun dia seorang imam yang sudah memiliki derajat yang tinggi di tengah umat. Walaupun dia Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Mereka adalah manusia-manusia yang Allah berikan ilmu, tapi mereka tidak lepas dari yang namanya al-khata', kesalahan. Bahkan mereka sendiri yang menyatakan atau memerintahkan umat, belajarlah, pelajari pendapat kami, kalau sesuai dengan kebenaran ambil, kalau tidak sesuai tinggalkan. Bagaimana kita ingin tahu supaya kita tahu kesalahan seorang alim? Belajarlah dari banyak guru. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, dia mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa khata'a syaikhika fajalis ghairah." Kalau kamu ingin tahu kelemahan atau kesalahan gurumu, belajarlah dari guru lain. Perbanyak, selama para guru itu sudah memang dikenal di atas sunnah, belajar dan duduklah. Kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh belajar kecuali di sini, ini ngajari fanatik. Ini mengajari fanatik. Dan ini ciri-ciri hizbiyah. Apa hizbiyah itu? Al-hizbiyah diambil dari kata al-hizb, kelompok. Orang dikatakan hizbiyah kalau menjadikan satu pemahaman, satu pemikiran, atau satu kelompok, atau perorangan individu dijadikan sumber atau fokus pada wala dan al-bara'. Saya mencintai atau berwala kepada orang yang mengikuti sang guru, Ustadz Fulan, yang berbeda dengan Ustadz Fulan, saya musuhi. Ini hizbiyahnya kepada guru. Hizbiyah kepada kelompok artinya kalau bukan dari kelompoknya dibenci dan dimusuhi. Kalau dari kelompoknya dicintai dan diajak bersama. Dan salah satu cirinya adalah kalau ada orang yang mengikuti kelompok tersebut ketahuan belajar dari kelompok lain, belajar dari seorang alim yang bukan dari kelompoknya, ditegur. Kenapa kamu belajar di sana? Harus di sini belajarnya, harus izin. Walaupun kesannya mereka itu yang diajarkan adalah pelajaran-pelajaran sunnah, tapi terkadang orang-orang yang mengaku di atas sunnah terjerumus ke dalam hizbiyah. Mereka membuat sebuah ormas, yang mana belajar harus dari ormas tersebut. Kalau tidak belajar dari yang direkomendasikan oleh ormas, maka itu tidak boleh belajar di luar ustadz-ustadz ormas. Kalau ketahuan akan diberi sanksi. Ini ciri-ciri hizbiyah. Jadi hizbiyah intinya apa? Yang sama dengan apa yang dia yakini atau yang dia ikuti menjadi teman, yang tidak menjadi musuh.
Dan ini umum, bisa pada perorangan, bisa pada individu, bisa pada keyakinan, bisa pada lembaga. Kalau antum misalnya di sini belajarnya di Al-Madinah. Kemudian ada yang mengatakan yang belajar di Al-Madinah saya cintai, teman saya. Yang tidak belajar di sini musuh. Ini hizbiyah. Hal-hal seperti ini hakikatnya wasilah. Bukan dijadikan sebagai tujuan. Makanya kalau kita ingin terhindar dari ta'assub, kalau kita ingin terhindar dari asabiyah fanatik terhadap seorang alim terutama, belajarlah dari guru lain. Kalau ada seorang alim yang katanya ustadz, kemudian ada ustadz lain yang juga memang istilahnya track recordnya, apa track record itu? Latar belakang belajarnya jelas. Lalu kemudian ada seorang mengatakan jangan belajar dari Ustadz Fulan. Kenapa? Karena Ustadz Fulan tidak mau mengikuti Syekh Fulan. Ini hizbiyah. Dan antum yang mengikuti orang seperti ini, kita mengikuti orang seperti ini, sedang diajak kepada hizbiyah. Dengan alasan-alasan tertentu. Maka salah satu dari cara kita untuk terhindar dari hizbiyah fanatik adalah perbanyak guru dalam belajar agama. Dan itu yang dinasihatkan oleh seorang ulama ussalaf Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Dia mengatakan idza aradta an ta'rifa khata' syaikhika fajalis ghairah. Kalau kamu ingin melihat mengetahui kelemahan guru kamu, duduk di guru lain. Tapi ingat, ketika tahu kesalahan atau kelemahan guru kita, itu bukan kita jadikan bahan merendahkan dia. Menghina dia, mencela dia. Kemudian, Ustadz Fulan ternyata seperti ini. Maka, pelajari apa yang dikatakan oleh para ulama tentang kriteria seorang guru agama, dan kemudian dengan mengetahui itulah kita bisa memilih bagaimana kita mendapatkan guru dalam belajar agama. Al-mas'alatu at-tasi'atu wal 'ishrun. Poin yang ke-29, annahum ma'a dzalika la ya'lamuna bima taquluhu ta'ifatuhum. Kama nabbahallahu ta'ala alaihi biqaulih qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Bersamaan dengan itu bersamaan dengan mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali dari kelompok mereka sendiri, mereka juga tidak mengetahui atau tidak memahami apa yang dikatakan atau diajarkan oleh kelompoknya. Seperti kita contohkan tadi, kami orang Islam tapi nggak belajar agama Islam dan tidak mengikuti banyak perintah Islam. Seperti yang Allah katakan wahai Muhammad, kenapa kalian membunuh para nabi sebelumnya kalau kalian adalah orang yang beriman, yaitu beriman dengan ajaran Musa. Haula'il yahud yad'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurati wa hadza yukadzibuhu amran. Itu orang Yahudi ini mengaku mereka mengikuti Taurat yang diturunkan kepada mereka, dan hal ini didustakan oleh dua perkara. Artinya dua perkara ini mendustakan anggapan mereka mengikuti Taurat. Pertama, qatluhumul anbiya wa laysa fit Taurati qatlul anbiya bal fiha al-imanu bihim wa ta'dhimuhum wa ittiba'uhum wal iqtida'u bihim. Pertama, mereka membunuh para nabi, padahal dalam Taurat tidak ada perintah membunuh para nabi. Bahkan di dalam Taurat ada perintah untuk beriman dengan para nabi, menghormati mereka, mengagungkan mereka, mengikuti mereka dan mencontoh mereka.
Ats-tsaniyah yang kedua, al-amru tsani anna at-Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammad. Bahwasanya Taurat justru memerintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah katakan alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yang mendapatkan beliau itu Rasulullah tertulis dalam Taurat dan Injil, yang mana Rasulullah, penyebutan Rasulullah dalam Taurat dan Injil mengajak mereka kepada yang baik, melarang mereka dari kemungkaran, dan menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Wa yad'u anhum, dan menggugurkan atau menghapus dari mereka al-isra wal aghlal, yaitu perkara-perkara berat yang membebani mereka. Itu syariat Bani Israel, syariat yang penuh dengan tekanan dan yang memberatkan. Sehingga hal-hal seperti itu dalam ajaran Rasulullah dihapus. Contoh yang berbuat dosa kalau tobat harus bunuh orang. Dalam ajaran Muhammad tidak. Tobat cukup bertaubat dengan menjalani syarat-syarat taubat. Tidak harus bunuh orang. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang tobat mereka ketika mereka berbuat dosa dengan menyembah sapi. Faqtulu anfusakum fatubu ila bari'ikum, kemudian faqtulu anfusakum innakum ittakhadul ijla bikum innahum fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Ketika mereka berbuat dosa dengan menyembah sapi, maka bertobatlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Bunuh diri kalian. Artinya membunuh orang. Yang tidak menyembah sapi di sebuah tempat, yang para penyembah sapi di tempat lain, kemudian mereka saling membunuh. Ini salah satu contoh beratnya ajaran Ahlul Kitab. Dan datang Rasulullah SAW, hal-hal seperti itu dalam syariat beliau dihapus. Dan ini yang dimaksud dalam ayat ini. Hadhihi sifatu sallallahu alaihi wasallam fi Taurati wa lam yu'minu bihi. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladziina yad'una al-imana bihim wa la ya'maluna bima yaqulun. Mereka tidak mau berkata dengan apa yang dikatakan para nabi dan para ulama mereka yang mengajak mereka untuk beriman. Para ulama Yahudi mengajak iman tapi mereka tidak mau. Tidak pula mereka mengamalkan apa yang mereka katakan. Berarti ini kan ciri-ciri Yahudi dan ciri-ciri orang-orang jahiliyah, hanya mengaku tapi tidak mengikuti apa yang diaku. Mengaku saya mengikuti manhaj salaf tapi nggak pernah ngaji, sehingga kelakuannya kayak bukan orang yang di atas manhaj salaf. Saya ini mengikuti sunnah tapi kelakuannya banyak bid'ahnya, sehingga bagaimana mau dikatakan dia ahlus sunnah? Secara lisan dia ahlus sunnah tapi secara kenyataan justru bid'ah yang banyak dia lakukan. Maka hati-hati. Jangan cepat percaya dengan pengakuan. Pengakuan itu kalau tidak ada pembuktian, maka orangnya adalah orang-orang yang cuma mengaku, bisa dikatakan bohong. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku baik. Banyak penyusup di tengah-tengah kaum muslimin, yang mana pengakuannya kami punya niat baik, tapi ternyata ada niat buruk yang mereka inginkan.
atau mengambil keuntungan, mengambil manfaat dan sebagainya. Terutama dalam perkara agama. Kalau hanya sebatas mengaku saya ini muridnya Syekh Fulan, jangan langsung dipercaya, walaupun jangan langsung didustakan. Tapi kalau kita nggak kenal orang ini, atau memang kita ketahui dia ini memang banyak bohongnya, kalau dia ngomong nggak usah dipercaya atau buktikan. Kalau dibuktikan ternyata nggak ada, berarti dia bohong, walaupun dia mengaku dan bersumpah. Dan sekarang banyak yang dipakai adalah orang-orang terkenal. Kalau di Indonesia dalam dakwah sunnah ada ingin supaya diakui keilmuannya sehingga nanti dia disuruh ngisi dan sebagainya. Saya ini muridnya Ustadz Yazid. Saya ini muridnya Ustadz Hakim, bertahun-tahun saya belajar. Ustadz Hakimnya Ustadz Yazid ditanya, nggak kenal. Ini bagaimana? Mengakunya muridnya Ustadz Fulan, tapi Ustadznya nggak kenal. Dan kenyataannya apa yang kelakuan dia jauh dari apa yang diajarkan oleh Ustadznya. Maka pengakuannya tidak bisa kita terima. Makanya tidak salah di zaman sekarang kita praktekkan kembali apa yang diajarkan para as-salafus saleh. Kalau seseorang itu belum direkomendasikan oleh orang-orang yang sudah dikenal di atas kebenaran, tidak perlu duduk di majelisnya. Bukan syarat, rekomendasi bukan syarat, tapi untuk meyakinkan memang dia telah dikenal oleh seorang yang sudah berada berkecimpung di dunia sunnah. Karena zaman fitnah ini, orang terlanjur sudah duduk bertahun-tahun ngaji, ternyata dibohongi. Akhirnya ilmunya tanda tanya, ini benar atau tidak. Al-mas'alatu ats-tsalathun. Adzan dulu. Al-mas'alatu ats-tsalathun. Itu perkara yang ke-30, wa hiya min ajaibi ayatillah. Annahum lamma taraku wasiyatallah bil istima'i wartakabu ma nahallahu anhu bil iftiraq. Wartakabu ma nahallahu anhu minal iftiraqi wa sara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Di antara keajaiban tanda-tanda Allah itu yang ada pada orang-orang jahiliyah, mereka meninggalkan perintah Allah untuk bersatu dan melaksanakan larangan Allah, yaitu berpecah. Dan setiap kelompok dari mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka sendiri. Itu masing-masing bangga dengan kelompoknya. Min ajaibi ayatillah annahum lamma tarakul istima'a ala kitabillahi azza wa jalla wa syar'ihil munazzal ala ar-rusul wal i'tisama bihi ibtalahumullahu bit-tafarruqi wat-tashattuti wat-tanahur wal farha bima hum alaihi minal batil. Di antara keajaiban, ini menunjukkan keajaiban ini menunjukkan benarnya apa yang Allah katakan, bahwasanya ketika mereka meninggalkan bersatu di atas kitab Allah, mereka tidak mau bersatu di atas kitab Allah dan bersatu di atas syariat Allah yang diturunkan kepada para rasul. Mereka tidak mau berpegang dengan syariat Allah. Apa dampaknya?
Allah uji mereka, Allah turunkan kepada mereka bala, ujian atau hukuman. Apa hukumannya? Mereka berpecah dan bercerai-berai. Bahkan saling mengkafirkan dan saling membunuh. Dan setiap kelompok bangga dengan kebatilannya. Wa hadhi uqubatun lahum. Li'anna al-insana idza fariha bil batil fa innahu la yatrukuh. Dan ini hukuman Allah kepada mereka. Karena manusia itu, seseorang kalau sudah bangga dengan kebatilan, orang kalau sudah bangga dengan kebatilan, dia tidak akan meninggalkan kebatilan itu. Dan ini apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan itu ada di tengah kaum muslimin. Siapapun yang bangga dengan sesuatu, tidak akan ditinggalkan. Kalau bangganya dengan kebenaran, dia akan berpegang dan tidak akan tinggalkan kebenaran itu. Para sahabat begitu mereka bangga dengan ittiba kepada Rasul, sampai dibunuh pun mereka tidak memurtad. Kenapa? Mereka sudah senang dengan cinta dan bangga dengan apa yang mereka imani. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam beberapa riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia beriman, ibunya mogok makan. Beberapa hari ibunya tidak mau makan. Sampai saat meninggalkan agamanya Rasulullah SAW. Apa kata Sa'ad? Wahai ibu, kalau seandainya engkau ini punya 100 nyawa, satu persatu nyawa itu keluar, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Jadi makanlah. Ini teguhnya keyakinan Sa'ad dengan Islam, sehingga walaupun ibunya mengancam mogok makan supaya dia kembali kepada agama syirik, dia tidak mau. Kalau bangganya dengan kebenaran dan tidak mau meninggalkan kebenaran, ini bagus. Tapi yang parah di sini adalah bangga dengan kebatilan, maka dia tidak akan meninggalkan kebatilan itu. Amma idza lam yafrah bihi wa kana indahu tashakkukun min fa hadha hariyun an yatuba wa yarji anhu. Adapun bila orang itu tidak bangga dengan kebatilan, bahkan ada keraguan, maka ini ada kemungkinan untuk taubat dan kembali. Walakin idza ma'anna ilaihi wa fariha bihi fa innahu la yatahawwalu anhu. Wa hadhihi uqubatun minallah. Tapi kalau dia tenang dengan kebatilan, dia nyaman, bahkan bangga, dia tidak akan berubah. Dan ini hukuman dari Allah untuk mereka. Walaupun terkadang mereka sudah tahu itu kebatilan. Apalagi sebagian orang yang di atas kebatilan, dia mendapatkan keuntungan. Makanya saat pemerintah beberapa tahun yang lalu menutup tempat-tempat pelacuran, padahal di agama manapun melarang perzinaan dan pelacuran. Tapi yang protes nggak sedikit. Kenapa protes? Hilang penghasilan. Orang yang tahu dia kerja di tempat riba. Tapi karena dia mendapatkan keuntungan, gajinya tiap bulan besar, berat buat dia meninggalkan. Dan keberadaan dia di atas riba itu, di tempat riba, itu hukuman dari Allah. Makanya orang terkadang taubatnya bukan karena Allah. Saya mau meninggalkan ke tempat kerja riba ini, tapi kalau nanti sudah ada kerjaan lain.
ini taubatnya bukan karena Allah, tapi taubatnya karena nunggu kerjaan dulu. Kalau sudah ada kerjaan lain baru taubat. Kalau dia mati belum dapat kerjaan, artinya masih kerja di situ, gimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah? Lianna man tarakal haqqa yubtala bil batil. Siapapun orang yang meninggalkan kebenaran, balasannya adalah dia akan dihukum dengan mengikuti kebatilan. Wa man tarakal istima' fa innahu yubtala bit tafarruqi wat tashattut wat tanahur wat tatahun. Siapa yang meninggalkan bersatu, tidak mau bersatu, maka hukumannya adalah perpecahan, saling membunuh. Fama tajidu unasan mukhtalifina fima bainahum min umurid dini wad dunya illa wa tajidu bainahumul adawat wal hazzazat wal baghdha. Tidak akan kamu dapati sekelompok orang yang berselisih, antar mereka berselisih terus, baik dalam urusan dunia ataupun agama, kecuali akan engkau dapati mereka saling bermusuhan, saling membenci, bahkan sampai kepada saling membunuh. Dan ini yang terjadi pada Al-Qa'idah, kelompok yang mewarisi pemikiran Khawarij, Al-Qa'idah, Ikhwan Muslimin, Jabhatun Nusrah. Mereka, kelompok-kelompok ini pada asalnya satu di bawah satu naungan Ikhwan Muslimin. Tapi karena mereka memang dasarnya tidak mau bersatu dan punya kepentingan masing-masing, maka berselisih, kemudian saling mengkafirkan, bikin kelompok sendiri mengkafirkan kelompok lain. Ketika mereka ada kesempatan saling membunuh. Dan itu yang terjadi di Suriah. Orang mau jihad di Suriah, mau memerangi siapa? Di situ nggak ada Amerika, nggak ada orang kafirnya. Sebagian orang yang sudah ke sana, yang dia perangi kelompok lain, yang ikut Jabhatun Nusrah akan memerangi Al-Qa'idah. Sehingga orang diajak untuk memerangi sesama kaum muslimin sendiri. Dan ini sebuah tambahan tentang pemikiran Khawarij, atau bahasa kita sekarang ini pemikiran teror. Sebenarnya pemikiran teroris itu sudah ada di zaman sahabat. Kalau sudah nggak cocok sama pemikiran mereka, dikafirkan dan dibunuh. Khawarij itu bibitnya di zaman Nabi sudah ada, Dzul Khuwaisirah. Dan semakin berkembang di zaman Ali bin Abi Thalib, sehingga ribuan pengikutnya. Saat terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, kemudian ada seorang sahabat, Amr ibn al-As, untuk segera mengakhiri peperangan, sehingga selesailah peperangan itu. Orang-orang Khawarij meninggalkan pasukan Ali, keluar dari pasukan Ali. Ali mengikuti usulan Amr ibn al-As untuk menyelesaikan masalah dan menghentikan perang. Bayangkan mereka dulu bersama pasukan Ali dan tinggalkan Ali dan dikafirkan Ali. Ali berhukum dengan selain hukum Allah. Apa yang terjadi? Mereka punya makar untuk membunuh 3 sahabat tadi. Mereka bunuh. Dan sudah terjadi, Ali bin Abi Thalib berhasil mereka bunuh, Muawiyah mereka bunuh, dan 3 ini yang diincar mereka. Adapun Amr ibn al-As, saat makar mereka mau dilakukan, dan ini mereka bersama-sama,
Sudah berkelompok bersatu untuk membunuh di waktu yang sama. Allah takdirkan Amr ibn al-As saat itu dia tidak menjadi imam subuh dan diperintahkan oleh dia Kharijah ibn Hudzafah. Ini unik. Kharijah ibn Hudzafah seorang sahabat yang lama, tapi dia hadisnya cuma satu. Punya riwayat hadis cuma satu dari Nabi SAW. Itu pun diperselisihkan sahih dan dhaifnya. Saat Hudzafah atau Kharijah menggantikan Amr ibn al-As, datang orang Khawarij, dikira itu Amr ibn al-As dibunuh. Bayangkan orang sedang sholat, seorang sahabat Nabi sedang sholat, jadi imam dibunuh. Ini Khawarij. Yang mana pemikiran seperti ini kemudian diwarisi oleh keturunan mereka. Jadi pemikiran teror itu kalau sudah nggak cocok dengan orang dibunuh, ini bukan buatan Amerika. Amerika itu belum ada. Zaman sahabat Amerika belum lahir. Nggak tahu bapak ibunya belum nikah mungkin Amerika itu. Ini orang-orang kemudian datang, wah teroris itu buatan Amerika. Bukan, salah. Cuman pemikiran seperti ini dimanfaatkan oleh orang kafir. Ini pemikiran cocok untuk mempecah belah kaum muslimin. Maka tidak heran kemudian mereka mendanai, memberikan dukungan. Karena apa? Karena mereka bisa menghancurkan kaum muslimin tidak tanpa harus turun tangan. Cocoklah pemikiran Khawarij ketemu dengan orang kafir yang sama-sama ingin menghancurkan kaum muslimin. Wala tajidu man yatamassaku bil istima'i 'alal kitabi was sunnah illa wa tajidum bainahumul ulfata wal mahabbata wat tanasur wat ta'awun ka'annahum jasadun wahid. Fala ismah illa bil istima' al kitabi was sunnah wala wahdata illa bi ittiba'il kitabi was sunnah wa ma 'ada dzalika fa innahu furqatun wa 'adzab. Dan tidak akan kamu dapati orang yang berpegang bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah kecuali akan kamu dapati mereka ini bersatu, saling mencintai, saling menolong, saling membantu. Seolah-olah mereka itu satu badan. Sehingga tidak ada fala ismah, tidak ada keselamatan kecuali dengan bersatu di atas Al-Qur'an dan sunnah. Tidak ada persatuan kecuali dengan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Selain itu adalah perpecahan. Orang bersatu kalau kepentingannya bukan untuk Islam, bukan di atas Al-Qur'an dan sunnah, kepentingan itu, persatuan itu semu. Kalau kepentingannya sudah tidak terwujud akan terpisah, akan berpecah lagi. Seperti partai-partai politik, ketika ada satu tujuan bareng, bersatu, seperti dua saudara kandung. Begitu kepentingannya sudah selesai atau tidak terwujudkan, saling serang. Kenapa? Karena perkumpulannya bukan di atas Al-Qur'an, persatuannya. Fahaula'il ladzina yuriduna tauhidal muslimina kama yaqulun yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimina wahhidul aqidah bi an takunu jami'an ala aqidati tauhid allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la tatrukun nas hadza quburi wa hadza sufi wa hadza syi'i wahhidul aqidah awwalan wa'tasimu bila ilaha illallah thumma wahhidul hukma bima anzalallah farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih wambudhu al-qawanin al-wal andimah wal adat al-qabaliyah wa ghairu dhalik. Dan mereka-mereka yang ingin menyatukan kaum muslimin. Ini nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan bagi orang yang ingin mempersatukan kaum muslimin, seperti yang mereka katakan ingin mempersatukan, maka kita katakan kepada mereka, kalau kalian ingin mempersatukan kaum muslimin, satukan akidah.
Jadikan mereka semuanya di atas akidah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan biarkan manusia, jangan biarkan kaum muslimin berpecah. Yang ini sufi, yang ini syiah, yang ini penyembah kubur, yang ini ikhwani, yang ini dan sebagainya. Sehingga apa? Kalau akidahnya tidak satu, tidak akan mungkin terjadi persatuan. Bersatunya kaum muslimin diawali persatuan akidah. Ketika akidah yang ada dalam hati itu sama, maka persatuan badan mereka bersatu berkumpul mudah. Bagaimana seorang yang mencintai sahabat mau bersatu dengan para pencela sahabat? Karena akidahnya sudah beda. Beda akidah tidak akan bisa bersatu. Jadi kalau ada orang, mari kita bersatu di atas apa yang sudah kita sepakati dan kita saling memberikan toleransi dalam perbedaan. Ini manhajnya ahlul batil. Kita bersatu bersama-sama di atas apa yang kita sepakati. Kalaupun ada kesalahan masing-masing, itu kita saling toleransi. Bagaimana kita toleransi orang mencela sahabat? Bagaimana kita toleransi orang yang menghalalkan riba? Bagaimana kita toleransi orang yang menyembah kuburan? Sehingga apa? Tidak ada manhaj atau kelompok yang paling parah dibandingkan kelompok ikhwan muslimin. Yang mana mereka menggabungkan semua pemikiran-pemikiran al-bidah dalam satu wadah. Ada yang penyembah kubur, ada yang tidak sholat, ada yang pencela sahabat. Semua bersatu. Tujuannya apa? Untuk mencapai satu kursi. Wahidul aqidah ta'awalan, satukan dulu akidah. Berpeganglah dengan la ilaha illallah. Kemudian jadikan hukum itu satu dengan apa yang Allah turunkan. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Tinggalkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan serta adat-adat qabilah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Idza kuntum turiduna al-istima' wa wahdatal muslimin. Idza falan yattahidal muslimuna illa ala hadza. Kalau kita ingin menyatukan kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak akan bersatu kecuali di atas Al-Quran dan Sunnah. Kecuali di atas akidah yang benar, di atas satu akidah. Wa wahdatul marja' wa huwal hukmu bima anzalallah. Dan satu dalam referensi hukum, yaitu hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa wahdatil qiyadah. Dan juga satu dalam kepemimpinan. Wa dzalika bis-sam'i wat-tha'ati li waliyyi amril muslimin. Dan satu pemimpin itu dengan taat, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Hadzal ladzi yuwahhidu amral muslimin. Inilah yang mempersatukan urusan kaum muslimin, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum thalathan an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Sesungguhnya Allah mencintai untuk kalian 3 perkara. Allah cinta 3 perkara untuk kalian. Yang pertama, beribadah kepada Allah jangan persekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, dan engkau berpegang dengan tali Allah, semuanya jangan berpecah belah. Dan agar kalian saling menasihati orang yang Allah jadikan pemimpin kalian. Ini 3 perkara yang akan mempersatukan kaum muslimin. Al-mas'alatul hadiyatu wa thalathun, ke-31 dari perkara jahiliyah.
wa hiya min a'jabil ayati aidan. Dan ini juga dari tanda-tanda Allah yang sangat menakjubkan. Mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilaihi ghayatal adawah wa mahabbatuhum dinal kuffar alladhina aduhum wa adu nabiyyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah. Kama fa'alu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bidini Musa wattaba'u kutubas sihri wa hiya bin dini ali Fir'aun. Di antara tanda-tanda yang menakjubkan yang ada pada orang jahiliyah adalah mereka memusuhi agama yang mereka menisbatkan diri mereka kepada agama itu dengan sangat memusuhi. Dan mereka mencintai agamanya orang-orang kafir yang memusuhi mereka. Memusuhi nabi mereka dan kelompok mereka, dan kecintaan mereka kepada orang kafir justru dengan kecintaan yang besar. Maksudnya mereka, agama yang mereka panuti itu dibenci, dan agama orang lain yang mana orang lain ini membenci agama mereka dan memusuhi agama nabi mereka itu dicintai. Terbalik, agama sendiri dibenci, agama orang lain yang memusuhi mereka itu dicintai. Seperti yang mereka lakukan kepada Nabi SAW ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa ajaran Musa. Nabi Rasulullah membawa ajaran Nabi Musa, tapi dibenci oleh Yahudi. Dan mereka orang Yahudi membenci Nabi Muhammad karena padahal membawa ajaran Nabi Musa, tapi mereka mengikuti buku-buku sihir. Padahal sihir ini ajaran pengikutnya Fir'aun. Fir'aun menguasai Mesir itu dengan sihirnya. Tukang sihirnya punya pengaruh terhadap rakyat. Dan agamanya Musa yang mereka panuti justru dibenci. Wa min masailil ahlil jahiliyah allati khalafahum fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adatuhum lidinihim alladhi umiru bittiba'ihi wattiba'uhum lidini aduwwihim. Idza ma'lumun anna al-yahuda kanu ala dini Musa wa anna aduwahum huwa Fir'aun wa ala Fir'aun alladhina kanu yasumunahum su'al 'adzab wa yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa yasta'milunahum fi akhassil hiraf. Wa khadara aduwahum wa aghraqahu wa hum yanduruna ilaih wa aqarra a'yunahum bidzalik. Mereka memusuhi agama mereka yang diperintahkan untuk diikuti. Allah perintahkan mereka mengikuti ajarannya Musa, justru mereka benci. Dan mereka mengikuti agama musuh mereka. Karena sudah diketahui bahwasanya orang Yahudi, asalnya Yahudi itu di atas agamanya Nabi Musa alaihissalam. Dan musuh mereka yaitu Fir'aun dan pengikutnya, yang mana Fir'aun dan pengikutnya memberikan azab, mengadab mereka, menyiksa mereka, membunuh anak laki mereka dibunuh, dan membiarkan wanitanya hidup, dan memberikan kepada mereka pekerjaan yang sangat hina. Padahal mereka pemilik negeri. Fir'aun bukan dari Bani Israel. Dan dia menguasai Mesir dengan sihir. Sehingga banyak tukang sihir yang dimiliki oleh Fir'aun. Tapi anehnya orang-orang Yahudi justru memusuhi Musa dan mengikuti ajaran Fir'aun. Mereka menggunakan sihir. Sehingga ketika kemudian Allah utus kepada mereka Nabi Musa
Dan menyelamatkan mereka, Allah menyelamatkan mereka melalui Nabi Musa dari Fir'aun. Sebelum Musa alaihissalam datang, orang-orang Bani Israel dalam kondisi takut dengan Fir'aun. Anak-anak mereka dibunuh, mereka dikasih kerjaan yang hina. Siapa yang menentang dibunuh. Sampai datang Nabi Musa, Allah melalui Nabi Musa, Allah menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman kekejaman Fir'aun. Sehingga Allah dengan mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel Yahud, Allah memuliakan mereka dan merendahkan musuhnya. Bahkan Allah tenggelamkan musuh mereka di dalam lautan. Dan mereka sendiri tahu, menyaksikan bagaimana tenggelamnya pasukan Fir'aun dan bersama Fir'aun. Mereka di depan mata mereka sendiri. Sehingga Allah buat mereka sejuk pandangan mereka dengan matinya Fir'aun dan tenggelamnya pengikutnya Fir'aun. Wa kana fit Taurati allati baina aydihim wa hiya kitabullah alladzi jaa bi Musa kana fiha awsafu Muhammad. Dan di dalam Taurat, kitab yang berada pada tangan mereka, kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, di dalamnya ada penyebutan sifat-sifat Muhammad SAW dan ada perintah untuk mengikuti Muhammad. Dan itu yang diancamkan orang-orang Yahudi di Madinah kepada bangsa Arab. Di Taurat sudah disebutkan bahwasanya akan datang seorang nabi dengan ciri-ciri yang seperti Rasulullah SAW. Apa kata yang Yahudi? Kami akan datang seorang nabi yang mana kami akan memerangi bangsa Arab bersama nabi itu. Dan mereka sudah tahu, makanya Allah katakan apa? Orang-orang Yahudi, Bani Israel mengetahui datangnya Rasulullah seperti mereka mengenal anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi saat muncul Rasulullah SAW diutus di Makkah, orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti Rasulullah dengan alasan, kenapa dari bangsa Arab? Kenapa tidak dari Bani Israel? Dan bangsa Arab yang begitu mendengar diutusnya seorang Rasul di Makkah, orang-orang Arab di Madinah bersegera. Apa yang diantara yang dikatakan orang-orang Madinah ke Makkah? Jangan sampai orang Yahudi mendahului kita dalam mengikuti Nabi tersebut. Sehingga mereka segera datang ke Mekah untuk berbaiat dan masuk Islam. Maka terkenal kemudian Baiatul Aqabah pertama dan kedua dalam sirah. Sehingga sebab kenapa orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti Taurat yang memerintahkan mengikuti Musa, sebabnya satu aja. Karena Muhammad itu bukan dari Bani Israel. Tapi dari bangsa Arab. Bisababi annahum syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Karena mereka keras, maka Allah keras kepada mereka. Wa harrama alaihim thayyibatin uhillat lahum. Dan Allah haramkan hal-hal yang baik yang sebelumnya halal buat mereka. Bisababi kufrihim wa inadihim. Dan Allah haramkan banyak perkara yang halal kepada mereka karena mereka sendiri yang keras dan dikarenakan mereka kufur dan menentang Allah. Tidak ada bangsa yang lebih kurang ajar dibandingkan Bani Israel kepada Allah. Falau amana Nabi Muhammadin lawada Allah anhum hadil asar wa hadil aghlal. Kalau mereka mau mengikuti dan beriman dengan Muhammad, niscaya Allah akan hapus perkara-perkara berat yang membebani mereka. Walakinnahum akhadhahumul hasad wa qalu kaifa yakunu hadzal nabi al-maw'ud fi akhir zaman min al-arab wa min bani Ismail allaiqu ay yakuna hadza min bani Israil wa la yakun min bani Ismail hakadha qalu fahasadu Muhammadan wa ummatahu wa kafaru bihi
wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah alladhi hamalahum ala hadha huwal hasad wal kibr wal iyadu billah. Tapi mereka ketika datang Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman. Apa kata mereka? Bagaimana mungkin seorang nabi yang dijanjikan kedatangannya dari bangsa Arab? Artinya mereka sudah tahu, dalam Taurat sudah disebutkan akan datang nabi itu. Tapi mereka tidak mengira kalau orang tersebut yang dijanjikan Taurat dari bangsa Arab. Bagaimana mungkin seorang nabi yang dijanjikan akan datang di akhir zaman dari bangsa Arab? Bukan dari Bani Israel, dari keturunan Ismail, bukan dari Bani Israel. Israel ada nama lain dari Ishak atau Yakub. Yakub bin Ishak, Ishak adalah nama lain dari Israel, adalah nama lain dari Ishak. Mereka berkata harusnya Nabi itu dari Bani Israel, bukan dari Bani Ismail. Itu yang mereka katakan, sehingga mereka apa? Mereka hasad kepada Nabi Muhammad, hasad kepada umat Muhammad, dan tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, padahal mereka tahu Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang membuat mereka kufur, mengingkari Rasulullah adalah hasad dan sombongnya mereka. Walamma kafaru bi Muhammadin kanu kafirin bi Musa wa bi kitabilladzi huwa at-Taurat fakafaru bit Taurati allati indahum min ajli hasad li Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastabdalu at-Taurata bi kutubis sihri allati hiya min dini aduwwin Fir'aun. Ketika mereka tinggalkan ajaran Nabi yang Allah utus kepada mereka, tapi mereka mengikuti ajaran yang menjadi musuh mereka. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan itulah yang dilakukan Yahudi ketika datang utusan Allah, utusan dari Allah yang membenarkan apa yang mereka bawa. Ketika datang utusan Allah Muhammad yang membenarkan Taurat yang dibawa oleh Musa kepada mereka, maka sebagian kelompok dari Bani Israel, Ahlul Kitab, mereka membuang kitab Allah ke belakang, seolah-olah tidak tahu. Kenapa? Taurat mereka buang karena dalam Taurat ternyata yang disebutkan Muhammad dari bangsa Arab. Sehingga Taurat dibuang. Apa setelah itu yang diikuti? Wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman. Dan ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan tentang ayat ini. Tidak ada orang yang mengikuti sihir kecuali mereka meninggalkan Al-Quran. Ini Yahudi, ketika mereka membuang Taurat kitab Allah, maka mereka kemudian mengikuti sihir. Maka sihir itu salah satu cirinya meninggalkan Al-Quran. Jadi jangan percaya walaupun katanya ada dukun tukang sihir pakai ayat Al-Quran. Tidak ada ayat Al-Quran yang membuat kita jadi sakti. Enggak mempan dibaca, ini enggak ada. Apalagi kemudian pakai sholawat. Banyak manusia menipu, menangkap jin. Datang dukun ke rumah bapak banyak jinnya. Ini harus dibersihkan. Enggak ada yang tahu jin kecuali jin. Kalau dia ngaku ada tahu jin, antara dua, dia bohong atau memang dia jin. Tapi orang jahil mau dibohongi sama orang seperti itu. Makanya orang seperti dukun dianggap orang pintar karena yang menganggap dia pintar orang bodoh. Dan mau ditipu. Fa aslus sihri li'anna al-alim idza lam ya'mal bi'ilmihi ka'annahum la ya'lamuna hadzal rasul wa sifatihi wa ma ja'a bihi. Seolah-olah mereka tidak tahu padahal mereka tahu. Artinya mereka mengetahui, seolah-olah mereka tidak mengetahui utusan Allah dan sifat-sifatnya. Amilu amal juhal, seolah-olah mereka tidak mengenal sehingga mereka mengerjakan perbuatan orang jahil yang tidak tahu dikarenakan kesombongan. Mereka mengenal Muhammad tapi seolah-olah tidak mengenal.
Walam yaqul li'annahum la ya'lamun. Allah tidak mengatakan mereka tidak tahu, tapi Allah katakan seolah-olah mereka tidak tahu. Li'annal 'alima idza lam ya'mal bi'ilmihi faka'annahu la ya'lam. Seorang yang berilmu kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka dia seolah-olah tidak tahu, tidak berilmu. Li'anna thamratul ilmi al-amal. Karena buah dari ilmu amalan. Kalau sudah tahu ini haram tapi dilaksanakan, sepertinya orang ini seolah-olah tidak tahu. Fa idza lam ya'mal shara huwa wal jahlu sawa. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, antara dia dengan kebodohan sama. Bahkan orang jahil itu lebih ringan dosanya. Orang jahil karena nggak tahu. Tadi ini orang sudah tahu tapi mengerjakan. Maka mereka mengikuti wattabu matatu syaitan al-mulki Sulaiman, sehingga mereka kemudian mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada kekuasaan Sulaiman, yaitu sihir. Fa aslu sihri annahu min amali syayatin. Thumma tawarathahu al-kafara ala ikhtilafil azman. Warithahu Fir'aun wa qaumuhu wa warithahu al-yahud badilan 'an at-taurati fasihru qadim. Walakin tatawarathahu al-kafara jilan ba'da jil. Asalnya sihir itu adalah perbuatan syaitan, kemudian diwarisi oleh orang kafir dari zaman ke zaman, kemudian diwarisi oleh Fir'aun dan kaumnya, dan diwarisi oleh Yahudi sebagai pengganti Taurat. Sehingga sihir itu sudah ada sejak lama. Sebelum Rasulullah datang, sihir sudah ada. Bahkan sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang utusan di Mekah, orang yang paling dihormati dan ditakuti tukang sihir. Sebelum datangnya Rasulullah yang turun kepadanya wahyu, syaitan dan jin banyak mencuri berita dari langit. Dan itu lihat dalam surah Al-Jin. Apa yang dikatakan Allah? Wa anna kunna naqru minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami duduk di langit untuk mencari berita. Ketika siapa yang mendengarkan ingin mencari berita sekarang ke langit, maka dia akan diikuti atau dikejar oleh syihab, bintang meteor yang untuk menghancurkan mereka yang mendengarkan. Kenapa? Allah tidak mau ada kemiripan antara wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad dengan wahyu yang diwahyukan oleh syaitan kepada wali-walinya. Sehingga saat Rasulullah datang, apa yang dilakukan jin mencuri berita itu Allah putus. Hingga satu jin naik di atas jin yang lain sampai ke atas mencari berita. Belum sampai berita itu ke bawah, maka Allah putus silsilah pencuri berita tadi, sehingga beritanya terputus, yang sampai kepada dukun berita dusta. Makanya di antara tuduhan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah apa? Tukang sihir. Karena mereka menyamakan wahyu itu dengan sihir yang diajarkan oleh syaitan. Sihir itu sudah lama ada, tapi diwarisi orang kafir generasi dari satu generasi yang lain. Fahada min al-uqubati anal insana idza taraqal haqqa yubtala bil batil. Dan ini sebuah hukuman. Kalau orang meninggalkan kebenaran, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Dan ini sunnatullah yang tidak akan pernah terganti, tidak akan berubah. Sebagian kaum muslimin meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Tinggalkan Quran sunnah, wa akhadu abi aqwalin nas. Yang mereka ikuti adalah pendapatnya manusia, pendapat orang. Mereka belajar ilmu filsafat, ilmu mantik, dan mereka seperti itu ketika meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengambil selain Al-Quran dan Sunnah. Li'annahum lamma a'radu an kitabillahi wa sunnati rasulih wa lam ya'khudhu aqidatahu min al-firqati wa sunnah ubtulu bi akhdhi al-aqidah min ulumil kafarah wal malahidah fama ashbah lailah bil barihah. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengambil selain Al-Quran dan Sunnah,
Karena ketika mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengambil akidah dari Al-Quran dan Sunnah, mereka diuji dengan atau diberi hukuman akidahnya diambil dari ilmunya orang kafir, dari orang-orang komunis. Maka sungguh mirip malam ini dengan tadi malam. Apa maksudnya? Malam ini mirip dengan tadi malam. Yang tadi malam itu adalah orang-orang Yahudi yang meninggalkan Taurat dan belajar ilmu sihir. Kitab Allah Taurat diganti dengan sihir. Di tengah umat ini ada yang meninggal Al-Quran dan Sunnah dan belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantiq. Ada kemiripan. Maka dikatakan, dan ini istilah bangsa orang-orang Arab, fama ashbal lailah bil barihah. Wa hakadha kullu man taraka al-haqqa fa innahu yubtala bil batil. Dan begitulah orang yang meninggalkan kebenaran akan diberi ujian atau hukuman dengan mengikuti kebatilan. Dan siapa yang meninggalkan manhaj al-sunnati wal jamaah, maka dia akan dihukum dengan mengikuti manhaj dan madhab kelompok-kelompok sesat. Yang mana dia akan berkelompok dengan kelompok-kelompok sesat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan manhaj al-sunnah wal jamaah. Sehingga orang meninggalkan manhaj al-sunnah akan diuji dan dihukum dengan mengikuti kelompok batil, dan ini sudah sunnatullah. Fahada ma yahdhar al-muslim min an yatukal haq, li'annahu idza taraka al-haq ubtuliya bil batil, wa idza taraka ittiba'ah ahli al-haqqi ittaba'a al-batil daiman wa abadan. Dan ini perkara yang perlu diwanti-wanti atau dijauhi oleh seorang muslim, jangan sampai dia meninggalkan kebenaran. Karena orang yang meninggalkan kebenaran akan dihukum dengan mengikuti kebatilan. Dan bila dia mengikuti, kalau dia tidak mengikuti orang-orang yang benar, maka dia akan mengikuti orang yang batil, dan ini akan terjadi terus selama-lamanya. Kita cukupkan sini. Untuk yang ke-32 kita lanjutkan di pertemuan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.